Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa CNN Indonesia? Semoga Anda senantiasa sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, senang sekali saya Fayu Nizar hari ini kembali menjumpai Anda dalam program Gapai Kemuliaan. Dan seperti biasa, saya tentunya tidak sendiri. Sudah hadir bersama saya Ustadz Hilman Fauzi. Apa kabar Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Eva, senang Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa satu frame juga. Bertemu ya, satu frame juga ya. Biasanya berkah. terpisah dengan hari ya. Alhamdulillah kita bersama-sama hari ini Baik, ya Ustadz ya. alhamdulillah. Karena selain saya bersama Ustadz, hari ini ada yang spesial juga nih Ustadz. Karena Ustadz akan menjawab pertanyaan-pertanyaan pemirsa Gapai Kemuliaan Masya Allah. yang sudah masuk melalui email dan juga WhatsApp dalam episode Ustadz Menjawab. Dan tentunya saya ingatkan kembali bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, tentunya bisa Anda sampaikan langsung melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama nih ya Ustadz. Pertanyaan pertama ini datang dari pemirsa Gapai Kemuliaan yang tidak ingin disebutkan identitasnya. Dia bertanya, saya dan keluarga sudah putus silaturahmi sejak lama. Alasannya karena saya merasa tidak nyaman. Mereka hanya menghubungi ketika ada maunya saja dan mereka lantas marah saat hajatnya tidak dapat saya penuhi. Nah ini bagaimana sebaiknya saya harus bersikap ya Ustadz ya? Iya, kalau kita bicara tentang hubungan ya, hubungan itu kan harus tetap kita jaga ya, bagaimanapun keadaannya. Maka salah satu sikap untuk menyambungkan yang terputus itu namanya silaturahim. Silah itu menyambungkan, rahim itu kasih sayang. Maka sebenarnya kalau kita melihat hakikat dari makna silaturahim itu bukan dalam tanda kutip ya, bukan hanya berbuat baik kepada orang yang baik sama kita. Itu biasa. Mbak Eva baik sama saya berbuat baik sama Mbak Eva, itu biasa. Tapi kata para ulama, berbicara silaturahim itu justru lebih mendalam lagi. Bagaimana saat kita tetap berbuat baik saat orang tidak baik sama kita. Apalagi kepada saudara sendiri. Apalagi jika ini ada hubungan darah, ada hubungan kekerabatan, hendaknya kita jaga dengan baik. Maka jika ada pertanyaan, Ustadz apa sikap terbaiknya? Ya jaga silaturahimnya. Kita tidak bisa merubah sikap orang lain kepada kita. Yang bisa kita rubah adalah sikap kita kepada orang lain. Kalau dalam bahasa lain, kita tidak akan bisa mengatur arus ombak yang datang. Kita hanya bisa menenangkan hati kita untuk bisa tetap berenang di atas arus yang deras itu. Maka coba lembutkan hati untuk menghadirkan kebaikan dari ketidakbaikan orang sama kita. Maka saya teringat dengan pesan dari Nabi SAW. Kata Nabi, ada 3 golongan orang yang kelak akan dibangunkan istana di surga. Yang pertama, falyafu amman dolamaka, maafkan orang yang menyakitimu. Yang kedua, waliyu'ti man haramaka, dan memberilah kepada orang yang tidak baik kepada dirimu. Dan yang ketiga, waliyasil man qata'aka, sambungkanlah silaturahmi dengan orang yang pernah memutuskannya dengan dirimu. Jadi kalau kita ingat dengan keistimewaan yang Allah siapkan bagi orang yang bisa silaturahim, walaupun dia disakiti, walaupun dia tersakiti, luar biasa. Makanya dalam hadis yang lain Nabi sampaikan, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dilapangkan rezekinya, maka sambungkan tali silaturahim. Luar biasa kan pahalanya? Karena susah ya. Pahalanya kan kemuliaannya ya, karena akan dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya. Dan bahkan tadi ada istana di surga yang Allah siapkan bagi orang yang tetap menyambungkan tali silaturahim. Mungkin kita bertanya, iya tapi kan susah gitu. Tapi kan berat. Karena berat pahalanya surga. Kalau ringan mungkin pahalanya kipas angin ya, kulkas 1 pintu. Maka ingatkan hati kita tentang keutamaan yang besar itu. Maka saya memberikan pesan, kita boleh menjaga jarak sebagai cara untuk mengobati hati ya. Tapi jangan membenci. Menjauhkan diri sebagai proses untuk mengobati hati tidak jadi persoalan. Tapi nggak boleh membenci. Karena kebencian kita kepada seseorang itu yang nanti akan menghambat datangnya kemuliaan untuk kita. Maka jangan
pernah membenci. Hati yang penuh kebencian hanya akan mengantarkan kesempitan dan kesulitan. Tapi hati yang penuh kasih sayang adalah hati yang akan mengantarkan kebaikan. So, kembali kepada pertanyaan tadi, ingat bagaimana nilai sebuah ukhuwah, bagaimana nilai sebuah persaudaraan. Oke, kita sakit hati iya, kita terluka iya, tapi bukankah kalau kita tidak menyambungkan silaturahim adalah luka yang selanjutnya yang akan kita rasakan. So, biarkan waktu berjalan, coba belajar memaafkan walaupun sulit, ya. Ada bahasa gini, kita bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Iya. Ada bahasa gitu kan? Nah itu benar nggak itu? Memang perintahnya bukan melupakan tapi memaafkan. Ketika baginda Nabi SAW berangkat ke kota Taif, Nabi mendapatkan perlakuan yang tidak semestinya kan? Beliau dilempari batu, sampai ada batu yang hinggap di pelipis Nabi sampai Nabi berdarah ketika itu. Kemudian Nabi diusir oleh orang Taif. Maka Nabi kemudian kembali ke kota Mekah. Sebelum sampai di kota Mekah, Nabi singgah di sebuah tempat sembari Nabi itu bersender kan di sebuah pohon itu. Nabi menangis waktu itu karena Nabi merasa bahwa dakwahnya gagal gitu, nggak bisa sampai kepada orang Taif gitu. Tiba-tiba datang malaikat Jibril kan. Apa kata Jibril? Ya Muhammad, di depanmu ada gunung, di belakangmu ada gunung. Kalau engkau boleh minta kepada Allah, mintalah sama Allah agar aku timpakan dua gunung ini untuk membalas kelakuan orang Taif. Mohon maaf, mungkin kalau kita jadi nabi, kira-kira akan kita bilang berdoa mungkin ya seperti Jibril, itu ya. gaspol, barangkali gitu kan. Atau Jibril, udah deh, aku udah kesel banget sakit gitu, hati sekali sakit ya. hati banget. Tapi baginda Nabi nggak seperti itu. Apa kata Nabi? Ya Jibril, afu anhum, maafkan mereka. Karena mereka tidak tahu saja apa yang sedang aku hendak berikan kepada mereka. Kalaupun seandainya aku bisa berdoa kepada Allah, maka aku minta jadikan di antara anak cucu keturunan orang Taif nanti adalah orang yang bisa mengikutiku. Pertanyaannya, apakah Nabi lupa dengan kejadian itu? Tidak. Kita aja umatnya ketika diceritakan kan sering nangis juga ya. Maksudnya merasa begitu lapangnya perasaan Nabi SAW. Apakah kita lupa? Tidak. Tapi apakah Nabi memaafkan? Iya. Maka bedakan antara memaafkan dan melupakan. Itu dua hal yang berbeda. Memaafkan itu adanya di hati, melupakan itu adanya di pikiran. Memaafkan, melembutkan hatimu agar tidak membenci kepada orang yang menyakitimu. Sedangkan melupakan, membersihkan pikiranmu agar tidak ingat kepada orang yang menyakitimu. Dua hal yang berbeda. Kalau belum bisa melupakan, setidaknya memaafkan. Karena orang tidak mungkin bisa melupakan kalau tidak bisa memaafkan. Tapi setidaknya orang bisa memaafkan dulu, baru pelan-pelan dia melupakan. Karena di hatinya sudah terisi kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi ini juga silaturahmi yang putus adalah dengan keluarga. Nah, itu apa keburukannya? Apakah lebih berat memutuskan silaturahmi dengan keluarga atau bagaimana? Iya, kan kalau kita bicara hakikat silaturahim itu kan maknanya dua ya. Rahim yang pertama adalah rahim karena ada satu rahim yang sama, artinya sedarah. Rahim yang kedua adalah sama-sama makhluk yang pernah tinggal di rahim, berarti manusia. Nah, ini bayangkan, ini saudara, apalagi kandung gitu ya. Ini kan berarti ada ikatan yang begitu mendalam. Tentu saat kita memutuskan silaturahim, dosanya sangat besar. Bahkan disebutkan dalam sebuah keterangan, kalau ada dosa yang siksanya itu disegerakan di dunia, ada dua. Apa itu? Yang pertama, dosanya seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya. Yang kedua, dosanya seseorang yang memutuskan silaturahmi dengan keluarganya. Jadi kalau ada dosa yang disegerakan siksanya di dunia, itu dua. Satu, dosanya anak yang durhaka ke orang tua. Dua, dosanya seseorang yang memutuskan silaturahim dengan keluarganya. Maka jangan kita mengundang murkanya Allah, siksanya Allah dengan sakit hati yang kita rasakan, kemudian memutuskan silaturahim itu. Belajar melembutkan hati, cari alasan baik. Setiap orang yang pernah menyakiti kita, pasti pernah ada kebaikan yang dia lakukan. Ya enggak? Iya. Ingat kebaikannya, pelan-pelan berusaha menyingkirkan keburukannya. Kan orang tuh kalau buruk sama kita kan gak buruk semua ya. Pasti ada kebaikan dia lah, pasti ada sesuatu yang pernah dia beri sama kita gitu. Nah, ingat-ingat itu gitu.
Maka insya Allah apalagi adik kakak misalnya ya, Iya. ingat masa-masa kecil ketika bermain bersama, ingat ketika orang tua kita dulu mencintai kita bersama. Kan kebanyakan yang seperti ini adalah, mohon maaf ya, saudara yang ketika orang tuanya telah wafat ya. Kan tidak sedikit ya, adik kakak kemudian Iya. bertengkar ketika orang tuanya telah wafat. Bahkan nauzubillah, kalau bertengkar gara-gara urusan harta warisan. Kan sering kita menemukan Iya, betul. cerita yang seperti Betul. itu. Maka jangan sampailah karena ada sesuatu yang mungkin berbeda mengantarkan pertengkaran di antara kita. Karena yang paling mahal dalam hidup kita tuh ukhuwah, persatuan, ya. Maka ingat kita ini bersaudara. Ya, kita aja sebagai orang beriman bersaudara. Iya. Apalagi ini saudara yang benar-benar saudara. Saudara begitu Saudara ya. begitu. Jadi Ustadz, harus ya. dijaga dengan Nah, baik. satu lagi nih Ustadz. Untuk menghilangkan rasa sakit, kita berusaha memaafkan, tapi kita tentunya juga ada trauma Iya. kalau sudah disakiti. Nah itu bagaimana ya Iya. caranya menghilangkan trauma itu? Takut nanti kita menjalin silaturahmi lagi, tiba-tiba disakiti lagi. Nah itu bagaimana? Iya, makanya tadi saya sampaikan, kalau dengan menjaga jarak bisa mengobati hati yang terluka, silahkan. Tapi jangan benci. Contoh, ada yang nanya gini, Ustadz kalau kita misalnya ya di sosmed, ngeblok seseorang tuh boleh nggak sih gitu kan? Kadang-kadang ada Iya, pertanyaan teman-teman yang begitu. Saya jawab, sah-sah saja. Jika berinteraksi dengan dia jadi kotor hati, jadi mengungkit luka yang lama. Boleh jadi kita misalnya tidak berteman dengan dia, kemudian menjaga jarak dengan dia, tapi bukan benci ya. Iya. Artinya menjaga jarak agar tidak tersakiti kembali gitu. Sah-sah saja. Sampai kita kuat untuk kembali lagi datang dalam keadaan yang lebih baik gitu. Maka kalau ada yang menyakitimu, 3 sikapnya. 1 maafkan, 2 doakan, 3 ikhlaskan. Insya Allah tentunya Maafkan, maafkan, doakan, doakan, ikhlaskan. ikhlaskan. Semoga jawaban Ustadz tadi bisa menjawab pertanyaan. Jadi jangan lupa 3 hal ya 3 hal. Ustadz ya. Maafkan, doakan, ikhlaskan. ikhlaskan. Jangan kemana-mana. Masya Gapai Allah. Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Iya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Nah, kita akan lanjutkan ke pertanyaan berikutnya ya, Ustadz Hilman. Atau saya panggil A aja nih, biar Boleh, kita lebih boleh, akrab lagi ya. boleh. Mendekatkan hati juga ya, misalnya A. Oke, ini pertanyaan kedua datang dari Ayu Komang yang bertanya, berapa lama sebaiknya waktu dalam 1 hari yang kita alokasikan untuk memikirkan dan melakukan hal-hal yang sifatnya berhubungan dengan masalah duniawi. Ini kayaknya pertanyaan kita semua nih, kayaknya ya. Iya, begini. Kalau saya lebih senang untuk tidak mendikotomi antara akhirat dan dunia. Karena saya memahami bahwa 2 hal itu adalah 2 hal yang saling berkelanjutan. Perhatikan surat Al-Qasas ayat 77. Di situ Allah menggambarkan bagaimana prinsip hidup yang kita jalani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Dan carilah keutamaan urusan akhirat. Ini menjadi satu titik ukur bahwa orientasi hidup kita yang paling utama tujuannya untuk akhirat. Ya. Jadi apapun yang kita kerjakan sebaiknya diarahkan kepada yang sifatnya mendapatkan keutamaan akhirat. Lanjutkan ayatnya. Wala tansa nasibaka minad dunya. Dan jangan lupakan urusan dunia. Jadi itu kan 2 hal yang saling berkelanjutan. Hidupmu orientasinya akhirat. Tapi dunia yang kamu jalani adalah jalan yang tidak bisa kamu lupakan. Maka kalau ada orang yang membahasakan begini, jangan sibuk nyari dunia. Dunia itu nggak dibawa mati. Iya. Menurut Mbak Eva itu kalimatnya tepat atau kurang tepat? Kayaknya tepat deh. Kayak gimana tuh? Iya. Boleh jadi tepat. Iya. Tapi kalau saya melihat itu kurang tepat. Kenapa? Konteks nggak dibawa mati itu dalam kalimat seperti apa?
Karena dunia bisa dibawa mati ketika kita mengarahkan pada kebaikan dunia itu. Betul? Iya, betul. Misal, kita punya harta. Kalau dengan harta itu jadi jalan dekat ke Allah, baik atau tidak? Baik. Baik. Tentunya. Orang bisa berzakat dengan harta. Orang bisa berinfak, bersedekah dengan izin Allah dengan hartanya. Berarti baik. Orang punya jabatan, pangkat, kedudukan. Kita nggak bisa bilang, untuk apa nyari jabatan? Iya. Untuk apa cari kedudukan? Kalau dengan jabatan itu, dia gunakan tanda tangannya untuk menjadikan orang makin dekat ke Allah, Iya, baik betul. atau tidak? Baik sebetulnya. Itu yang saya pahami. Bahwa yang namanya dunia itu adalah jalan untuk mendapatkan akhirat. Yang tidak boleh adalah kesibukan dunianya melupakan akhiratnya. Itu yang tidak boleh. Misalnya seperti kita sibuk kerja jadi lupa sholat. Betul, gitu ya. itu yang paling sederhana. Kita sibuk nyari rezeki tapi lupa kepada yang ngasih rezeki. Iya. Kita sibuk kerja tapi lupa sholat. Itu adalah bagian yang mungkin harus jadi catatan untuk kita. Nah, selama dunia itu jadi jalan buat dekat ke akhirat, bagus. Maka lanjutkan kalimatnya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika, dan berbuat baiklah kepada manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepada dirimu. Jadi kalau kita udah dapat dunia, itu dunia jadi jalan kebaikan yang makin kita baik, makin dekat akhirat kita. Karena disadari atau tidak, kadang orang mohon maaf ya, jadi lupa dengan urusan akhirat karena urusan dunia kan. Betul. Misal, ada orang sedang mendirikan sholat, tapi misalnya dia sedang ada persoalan dunia dengan istrinya, Betul. dengan pekerjaannya. Kan kadang-kadang seringkali nggak khusus sholatnya. Benar. Betul? Iya, betul. Maka- Kadang malah suka lupa. Suka Udah lupa. rokat keberapa ini? Maka bab dunianya dirubah. Bukan jadi tujuan, tapi jadi jalan. Nah, kalau ada pertanyaan, berapa waktu kita harus alokasikan buat dunia? Menurut saya, silahkan engkau beraktivitas dunia dan niatkan aktivitas itu sebagai jalan kita dekat ke Allah. Makanya, jangan memahami ibadah itu dengan yang sifatnya mahdoh. Jadi ibadah itu bukan hanya sholat, bukan hanya puasa. Tapi ibadah itu adalah setiap apapun yang kita lakukan, yang tujuannya karena Allah, dilakukan sesuai aturan Allah. Itu ibadah. Oke, jadi Kita bekerja, ya. ibadah. Selama niatnya untuk Allah, di jalan Allah, berarti kalau bekerja harus niatnya lurus karena Allah. Kalau bekerja niatin ibadah, kalau bekerja niatin amal soleh. Makanya kalau ada orang yang bekerja, orientasinya hanya gaji, capek. Kadang gak sesuai dengan harapan. Betul. Ya, berharap 2 berharap 2 digit, 2 digit. yang datang 2 koma. Ya, kan jadi capek sendiri. Betul. Tapi kalau dia bekerja, niatnya karena Allah. Berapapun yang dia dapatkan, selama dia tetap berada di track yang Allah sukai, maka akan menjadi pahala ibadah dengan bekerja yang dia lakukan. Nah, maka sekarang ganti orientasinya. Bahwa kamu bekerja, kamu berbisnis, kamu berusaha, itu adalah bagian ibadah. Sehingga saat kamu beribadah itu, kamu jaga hal-hal yang baik. Berarti apa? Nggak nipu orang, nggak ambil hak orang, tidak menyakiti orang gitu. Nah, itu akan jadi satu pahala dunia, tapi jadi mendekatkan kita dengan akhirat kita. Maka pertanyaannya, silahkan kita beraktivitas dunia, tapi jadikan dunia itu sebagai jalan kita mendapatkan akhirat. So simpelnya, kalau kesibukan dunia kita malah melupakan dengan akhirat, berarti ada yang salah. Nah itu tuh sebenarnya karena kita niatnya mungkin awalnya adalah untuk ibadah, tapi di saat kita melakukan akhirnya terlena kemudian dengan duniawi. Nah bagaimana menjaga supaya niat kita tuh tetap terus teguh begitu ya, sampai aktivitasnya itu memang benar-benar niatnya adalah untuk ibadah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 yang harus kita pahami. Yang pertama, pastikan tujuan hidup kita. Kemana sih kita nanti? Akan kemana gitu ya. Hidup kita ini untuk apa gitu. Nah, itu yang harus kita pahami. Dunia ini bukan tempat tinggal kita. Dunia ini tempat meninggal kita. Dunia bukan tujuan akhir kita. Dunia hanyalah tempat transit persinggahan yang Allah hadirkan untuk kehidupan kita. Maka kalau orang tahu tujuannya bukan dunia, tapi akhirat, maka dia akan menjadikan setiap jalannya adalah akhirat. Mohon maaf ya, jangan mengukur kemuliaan
hidup itu dengan aspek dunia yang dia dapatkan. Contoh, kalau kita dikayakan, bukan berarti kita dimuliakan dalam pandangan Allah, belum tentu. Kalau kita miskin, belum tentu kita dihinakan dalam pandangan Allah. Bukan itu. Kaya belum tentu dimuliakan, miskin belum tentu dihinakan. Karena ukuran kemuliaan dalam pandangan Allah bukan itu. Tapi apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu, kata Allah, adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Jadi kalau dengan harta yang kaya, jadi jalan dekat ke Allah, maka mulia. Tapi kalau dengan harta yang banyak, malah membuat dia jauh dari Allah, boleh jadi itu kehinaan yang sesungguhnya. Nauzubillah min zalik ya. Ada orang yang miskin, tapi dengan keadaan sulitnya, membuat dia makin dekat dengan Allah, boleh jadi dia lebih mulia dibanding orang kaya yang jauh dari Allah. Tapi sebaliknya juga mohon maaf, jika ada orang yang sulit, dan dengan kesulitannya tambah jauh dari Allah, boleh jadi itulah kehinaan yang sesungguhnya. Makanya kan manusia dibagi 4 golongan ya. Ada yang sya'idun fid dunya wa sya'idun fil akhirah. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ada yang kedua, sya'idun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Bahagia dunia tapi sengsara akhirat. Contoh, Qarun. Mbak Eva tahu Qarun? Qarun pernah dengar ya? Iya, pernah. Qarun, kenal ya? Iya. Kenalan di mana dengan Qarun ya? Nggak kenal dong. Bukan harta korun ya. Qarun itu kan hartanya kurang banyak apa? Bahkan diceritakan kuncinya aja harus digotong oleh 70 orang, saking kayanya. Dan kita plesetin tuh. Kalau sekarang kita nyari harta yang lama gak ketemu, namanya harta apa? Karun. Harta karun. Saking banyaknya. Iya. Qarun kaya, sangat kaya. Tapi mohon maaf, kekayaan dunianya tidak mengantarkan kemuliaan dalam pandangan Allah. Karena dia tidak menjadikan hartanya untuk makin dekat ke Allah, tapi malah membangkang kepada Allah. Ujungnya apa? Qarun hina dalam pandangan Allah. Fir'aun, raja, berkuasa, tinggi kekuasaannya. Bahkan diceritakan beliau kan, beliau terlalu manis lah manggil beliau ya. Dia coba nggak pernah sakit katanya kan. Ya saking merasanya, sombong, kekuasaan, punya jabatan. Tapi karena kekuasaannya tidak jadi jalan dekat ke Allah, ujungnya hina dalam pandangan Allah. Maka bukan itu ukurannya. Ada yang ketiga, orang yang sakiyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sengsara mungkin di dunia, tapi bahagia di akhirat. Kalau boleh kita ambil contoh, misalnya ada sahabat mulia Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya yang dimerdekakan. Kemudian beliau menjadi sahabat yang sangat teguh keimanannya kepada Allah. Menjadi seorang muazin yang begitu indah suaranya. Kalau bicara aspek dunia mungkin tidak ada. Tapi dalam pandangan Allah dia sangat mulia. Beliau sangat mulia. Bahkan diceritakan Bilal itu orangnya masih hidup, tapi sandalnya sudah sampai di surga. Yang keempat, ada orang yang sakiyun fid dunya wa sakiyun fil akhirah. Sengsara di dunia, sengsara di akhirat. Kita ini berharap masuk kategori yang pertama ya. Betul. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya kalaupun enggak apa-apa deh. Di dunia enggak, ya mungkin enggak banyak-banyak enggak apa-apa. Yang penting cukup lah. Ya, pas mau beli rumah cukup ya. Pas mau ganti kendaraan cukup. Mau jalan-jalan ke Turki cukup. Jadi, mungkin cukup lah. Tapi kita bahagia di akhirat. Maka kembali kepada poin tadi, jadikan dunia bukan tujuan, tapi jalan. Silahkan cari dunia. Jangan sampai kehidupan dunia kita melupakan akhirat kita. Ya, maka mulai hari ini ganti orientasinya. Tujuannya harus tahu. Yang kedua, kita ini akan tetap kuat dalam kebaikan tuh ketika ilmu. Makanya kita harus terus menuntut ilmu. Ada orang yang dikasih harta tapi nggak dikasih ilmu. Ujungnya apa? Hartanya malah digunakan untuk yang tidak baik. Betul. Ada orang yang dikasih harta tapi dikasih ilmu. Nah, hartanya jadi jalan dia dekat sama Allah. Makanya ilmu tuh penting. Dicas lagi, diingetin lagi. Maka insya Allah itu akan menjadikan kita lebih fokus dalam hidup untuk mengejar akhirat. Gitu. Nah yang ketiga, salah satu yang perlu kita ingat adalah
zikrul maut, mengingat kematian. Tidak ada nasihat yang paling menyentuh hati kecuali zikrul maut, ingatkan tentang kematian. Maka kata Nabi, nanti di akhir zaman akan ada penyakit yang hinggap di umatku. Nama penyakitnya itu wahan, al-wahnu. Apa itu al-wahnu? Hubbud dunia wa karahiyatul maut. Terlalu cinta dunia dan dia lupa kalau dia akan mati. Nauzubillah. Semoga kita selalu ingat Zikrul maut. Ingat bahwa kita akan kembali ke Allah. Dan menjadi golongan yang pertama tentunya. Amin. Ya. Yang bahagia amin, dunia, amin, bahagia amin. di akhirat. Oke, kita akan break dulu. Kita Baik. akan lanjutkan sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Gapai kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Ustadz Menjawab. Kita lanjutkan ini ke pertanyaan berikutnya untuk Ustadz Hilman. Pertanyaan ketiga ini datang dari Ami yang bertanya, bagaimana caranya supaya kita tidak terlalu sering memikirkan tentang jodoh yang masih belum jelas. Sedangkan tentang kematian itu jelas, tetapi kita tidak mendekatkan diri kepada Allah. Apa yang harus dilakukan agar bisa fokus beribadah tanpa harus memikirkan jodoh ya Pak Ustadz. Nah ini pertanyaan anak-anak sekarang yang masih suka galau karena jodohnya belum datang nih. Memikirkan jodoh tuh boleh kok. Yang tidak boleh adalah overthinking tentang jodoh. Beda dong. Iya. Antara think dengan overthinking, beda. Memikirkan harus. Ya, apalagi kan di usia-usia tertentu pasti akan jadi satu persoalan yang menggugah hati kan. Betul. Kira-kira, belum ditanya sama keluarga kapan nikahnya. Jadi maksud saya kalau memikirkan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Yang tidak boleh adalah overthinking. Ya, berpikir sesuatu yang terlalu berlebihan sehingga kita lupa dengan fokus utamanya. Maka apa yang harus kita lakukan? Ada 3 konsep deh yang harus saya kasih ya mungkin. Yang pertama, jodoh itu sudah tercatat, tak mungkin tersesat. Jodoh sudah tertakar, tak mungkin tertukar. Jangan terlalu menyibukkan sesuatu yang sudah ada dalam genggaman Allah. Tugas kita adalah ikhtiar saja. Maka nanti yang kedua konsepnya, walaupun jodoh sudah dijamin, sudah tercatat gitu, bukan berarti kita diam. Tetap yang kedua ikhtiar. Nah, nama ikhtiarnya apa? Ta'aruf. Maksudnya gini, kapan ya jodoh itu datang? Kalau kita diam-diam aja nggak akan datang-datang. Maka ikhtiar untuk mendapatkan jodoh itu harus. Nah, bagaimana cara ikhtiarnya? Ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Saling mengenal. Berarti baik laki-laki ataupun perempuan harus berusaha untuk saling mengenal. Nah, boleh jadi 2. Pertama, saling mengenalkan diri. Yang kedua, atau saling mencari tahu tentang siapa yang menjadi jodoh kita. Silahkan. Kan ikhtiar itu zonanya di kita. Hasil di Allah. Nahnu bitakhyir, wallahu bitakdir. Tugas kita hanya ikhtiar. Allah yang menentukan. Maka nanti jangan sibuk mencari yang terbaik, tapi sibuklah menjadi yang terbaik. Kita kadang lupa untuk menjadi yang terbaik karena terlalu sibuk mencari yang terbaik. Padahal kita percaya setiap orang itu akan dipertemukan sesuai dengan cerminannya. Betul? Betul. Orang baik akan ketemu dengan orang baik. Maka sibuklah jadi orang baik. Mudah-mudahan kesibukan kita menjadi orang baik itulah nanti akan mengantarkan kebaikan untuk kita. Pantaskan diri, ya kan? Maka yang laki-laki, ya pantaskan diri, siapin bekalnya. Bekal apa Ustaz? Bekal ilmu, ya? Bekal ibadah yang baik, bekal finansial. Iya dong. Itu juga bekal yang perlu kita siapkan. Jadi perempuan juga sama, siapin bekalnya. Bekal apa? Bekal ilmu. Jadi istri itu kan kudu belajar. Boleh jadi Allah menunda jodoh kita karena Allah sedang memberikan waktu kepada kita untuk menyiapkan ilmunya. Sehingga ada kebaikan-kebaikan lain yang bisa kita terus lakukan. Bukan memikirkan sesuatu yang kapan ya jodoh itu datang.
makin dipikir nggak akan datang sebenarnya. Ikhtiarnya bukan dengan memikirkan dan galau begitu ya. Bukan. Harus berusaha dan juga mencari begitu Mencari, ya. ya termasuk ya ketemu guru ya, tanya sama ustadz, kira-kira ada calon atau tidak, ketemu saudara yang lain. Tapi kan biasanya jodoh itu luar biasa ya, maksudnya Allah tuh kita nggak pernah tahu tuh caranya. Ada orang yang kenal lama tapi nggak jadi jodoh, ada kan? Iya. Ada orang yang baru ketemu sekali dua kali, jodoh. Maka ya berharap aja sama Allah, Allah ngasih yang terbaik sama kita. So kadang yang bikin sakit hati itu kan karena kita terlalu berharap kepada manusia berlebihan. Maka saat kita mencari jodoh itu, libatkan Allah di dalamnya. Maka belajar bangun di sepertiga malam, doa. Ya, doa itu senjatanya orang beriman. Orang itu akan makin yakin menjalani hidup kalau pakai doa kan. Maka terkait dengan jodoh tuh kudu kuat doanya. Karena Allah dengan segala kebaikannya menghantarkan yang baik untuk kita dengan doa kita. Maka yang pertama, yakin jodoh sudah tercatat. Dua, ikhtiar menjemput jodoh. Nah yang ketiga, sibukkan diri dengan amal soleh. Biasanya orang itu galaunya kelamaan karena dia terkungkung dengan keadaan. Iya. Kita ini yang suka bikin kita galau meracau ya, kan kita ini gara-gara selalu melihat apa yang sudah terjadi. Aduh aku mah trauma, Iya. gak mau kenal lagi sama yang namanya cowok gitu kan. Kayaknya udah sakit banget gitu. Saya bilang gini, ya iya sih, kamu cuma lihatnya cowok yang itu. Iya. Coba lihat cowok yang lain. Betul. Iya kan? Iya. Mungkin memori kamu masih diisi sama laki-laki yang pernah nyakitin kamu. Makanya tidak ada yang pernah menyakitimu. Kamu hanya tersakiti oleh harapanmu sendiri. Nah itu dicatat ya. Iya kan? Pokoknya yang jelas jodoh yang terbaik itu akan hadir kalau kita juga sudah menjadi versi Betul. terbaik kita gitu ya. Dan kuncinya adalah ketika doamu belum dikabulkan di waktu yang cepat, yakinlah Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Nah, Allah akan kabulkan di waktu yang tepat. Baiklah. Nah, ini tidak terasa kita sudah sampai di penghujung program Gapai Kemuliaan. Semoga apa yang sudah kita dapat hari ini bisa menjadi bekal untuk menjalani hidup yang lebih baik lagi. Amin. Saya Fayunizar dan Ustadz Hilman Fauzi undur diri. Sampai jumpa di Gapai Kemuliaan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.